Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarhul Kailani terhadap matan Tasrif Al-Izzi. Alhamdulillah ini sudah memasuki bagian i'lal ini. Ini penting banget. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ma amin ya rabbal alamin. Wa alam annahu mata kana fa'uf ta'ala ay fa'u fa'ala babil ifti'ali sadan muhmalatan. Ketahui olehmu bahwa sungguh hal dan sya'an kapan-kapan adalah fa dari ifta'ala. Ay artinya fa'u fa'ala, fa dari fa'ala, babil ifti'al dari bab ifti'al. Itu sad. Nah, kapan-kapan bila fa-nya bab ifta'ala. Ifta'ala itu asalnya 3 huruf fa'ala, kemudian ditambah alif dan ta, jadi ifta'ala. Bila adalah fa-nya ifta'ala itu sad. Sad muhmalatan, sad yang tanpa titik. Muhmalah itu sad yang tidak ada titiknya. Karena bahasa Arab kan harus didobit. Nah, karena so ada 2, ada so yang bertitik, ada so yang tidak bertitik. So yang bertitik namanya dad nanti. Au dadan mu'jamatan. Atau bila adalah fa-nya ifta'ala itu dad mu'jamatan yang bertitik. Au ta'an muhmalatan atau ta yang tidak ada titik. Au da'an mu'jamatan atau da yang mu'jamah. Kulibat. Jawab mata nisya dibalikkan akan tanya ifta'ala allati zidat fihi ba'da fa'il fi'li. Nisya dibalikkan akan tanya ifta'ala ta allati zidat yang ditambahkan akan dia nyata padanya ifta'ala tadi ba'da fa'il fi'li sesudah fa fi'il, dibalikkan akan tanya ifta'ala ta'an menjadi ta muhmalatan yang tidak ada titik wujuban nisbah wajib. Nah, ini kuncinya. Jadi mudahnya bila fa fi'il dari ifta'ala sad dad ta dha, niscaya dibalikkan tanya ifta'ala ifta, tanya yang ditambah tersebut dirobah menjadi ta. Hukum merobahnya wajib. Fatakulu fi ifta'ala idza banaitahu minas salhi istalaha. Maka engkau kata pada ifta'ala idza banaitahu bila engkau buat akannya ifta'ala dari as-sulhi. Nah, apa engkau kata istalaha? Jadi sulhi ini masdar. Fi'il madhinya salaha. Sekarang kita mau bawa di atas wazan ifta'ala. Jadilah istalaha. Nah, istalaha. Asluhu istalaha. Bermula asalnya istalaha itu istalaha. Jadi asalnya salaha. Ditambah hamdah di awal ta antara fa dan in jadi istalaha. Karena fa fi'ilnya sad, maka ta yang 2 titik dirobah jadi ta. Maka jadilah istalaha. Nah, maka engkau kata pada ifta'ala bila engkau buat idza banaitahu bila engkau buat akannya ifta'ala dari as-sulhi. Apa engkau kata istalaha? Bermula asalnya istalaha itu istalaha. Bagaimana istalaha berubah jadi istalaha? Kulibat ta'uhu ta'an, dibalikkan akan tanya menjadi ta. Fasara istalaha, maka jadi ianya istalaha jadi istalaha. Nah, udah selesai. Wahya lughatun masyhuratun. Dan dianya istalaha juga boleh atau dianya merubah ta menjadi ta, itu lughat yang masyhur. Wahya lughatun masyhuratun. Dianya membalik ta kepada ta juga boleh, itu lughat yang masyhur. Waqad yajudu fihi is-salaha.
Dan kadang-kadang bolehlah padanya istalaha oleh issalaha. Boleh juga issalaha. Jadi ta yang udah kita balik jadi ta, kita rubah lagi jadi sad. Ketemu dua sad, kita idghamkan jadi issalaha. Biqalbi ta'i sadan. Dengan cara membalikkan ta menjadi sad. Jadi issa tasydid. Wa idghamis sadi fi sad. Nah, dengan apa cara membaca issalaha? Biqalbi ta, dengan merubah ta menjadi sad. Wa idghamis sad, dan dengan mengidghamkan sad, memasukkan sad dalam sad. Jadilah dua sad issalaha. Kenapa kita perlu mengetahui kaidah ini? Karena kita pengen melihat, kalau pengen melihat kamus kan kalimat harus kita kembalikan ke huruf aslinya. Nah, jangan sampai ini kita baca aslaha. Jadi kadang nanti issalaha kita baca aslaha af'ala kalau kita nggak paham. Wala yajudu ittalaha, dan tidak bolehlah oleh ittalaha. Enggak boleh ittalaha. Dengan apa ittalaha? Biqalbi sad ta'an, dengan membalikkan sad ke dalam ta, wa idghamit ta'i fi ta, dan dengan mengidghamkan ta ke dalam ta. Ittalaha enggak boleh. Maksud ittalaha tadinya istalaha. Kemudian sad ini kita rubah menjadi ta. Sad kita rubah menjadi ta, kemudian kita idghamkan, enggak boleh karena makhrajnya enggak dekat-dekat. Tidak bolehlah ittalaha dengan cara merubah sad menjadi ta dan mengidghamkan ta ke dalam ta, itu enggak boleh. Kesimpulan sementara, bila fa-nya ifta'ala saddat ta dha, maka ta kita rubah menjadi ta. Nah, udah. Wa taqulu fi ifta'ala idza banaitahu min ad-darbi ittaraba. Dan engkau kata pada ifta'ala bila engkau buat akarnya ifta'ala dari darbi. Fi'il darbi yaitu daraba, kita ambil daraba, kita bawa di atas wazan ifta'ala. Jadi ittaraba. Dan engkau kata pada ifta'ala bila engkau buat akarnya ifta'ala daripada darbi, akan apa engkau kata ittaraba. Jadi ittaraba. Jadi ta di tengah ini asalnya ta titik dua. Asluhu ittaraba. Bermula asalnya ittaraba itu ittaraba. Kulibat ta'uhu ta'an, dibalikkan akan ta-nya ittaraba menjadi ta'an. Fasara ittaraba, maka jadi ianya ittaraba menjadi ittaraba. Nah, ini agak ribet nih. Wahia lughatun masyhuratun, dan dianya ittaraba menjadi ittaraba itu lughat yang masyhur. Itu umumnya seperti itu. Tapi ada juga cara lain yang boleh ini. Waqad jaza fihi iddaraba biqalbi ta'isan yandadan wa idghamid dadi fi dad. Dan sungguh boleh padanya ittaraba oleh iddaraba. Iddaraba, dadnya kita tasydidkan. Biqalbi ta'i, dengan membalikkan ta yang dengan membalik ta, biqalbi ta'isan yan, dengan membalik ta hal keadaan ta yang kedua akan dad. Jadi tadi ittaraba. Ta-nya kita rubah jadi ta, jadi ittaraba. Kemudian ta-nya kita rubah menjadi dad. Nah, karena ta dan dad dekat-dekat. Dan sungguh boleh padanya ittaraba oleh iddaraba. Boleh iddaraba. Ta ini kita rubah jadi dad. Dengan membalikkan ta yang kedua menjadi dad. Wa idghamid dad, dan memasukkan dad ke dalam dad. Jadilah iddaraba. Wattaraba, nah ini banyak caranya. Wattaraba kita ataf kepada iddaraba. Dan sungguh boleh padanya ittaraba oleh ittaraba. Ittaraba ini dadnya yang kita rubah menjadi ta. Kalau tadi ta dirubah menjadi dad. Tadi ta dirubah menjadi dad, sekarang dad kita rubah menjadi ta. Biqalbi dadi ta'an, dengan cara membalikkan dad menjadi ta, wa idghamit ta'i fi ta, dan memasukkan ta ke dalam ta. Nah, ini kita perlu fokus, ini baru ngerti. Karena tujuan kita ngaji ini memahami teks. Engkau kata pada ifta'ala bila banaitahu, engkau buat akannya ifta'ala dari darbi, engkau kata ittaraba. Bermula asalnya ittaraba itu ittaraba, kulibat ta'uhu, dibalikkan akan tanya ittaraba, ta'an menjadi ta, fasara, maka jadi ianya, dhamir dalam sara,
Jadi ianya ittaraba menjadi ittaraba. Wahya dianya merubah ta menjadi ta itu lugatun masyhuratun, lugat yang masyhur. Ada yang boleh ini tidak masyhur. Waqad jaza dan sungguh boleh padanya ittaraba oleh iddaraba. Iddaraba. Jadi ta tadi yang dari ta kita rubah menjadi dad, ketemu dua dad kita idghamkan. Bikal bitta'i dengan membalikkan ta hal keadaan ta yang kedua sadan dadan menjadi dad. Wa idghamid dadi dan memasukkan dad ke dalam dad. Dan boleh juga oleh ittaraba kita hantar kepada iddaraba. Kalau ittaraba berarti dadnya yang kita rubah menjadi ta, ketemu dua ta kita idghamkan. Bikal biddadi dengan membalikkan dad menjadi ta. Wa idghamid ta memasukkan ta ke dalam ta. Watakulu fi ifta'ala idza banaitahu min at-tardi. Dan engkau kata pada ifta'ala apabila engkau banaitahu engkau buat akannya ifta'ala dari tardi. Tardi masdar madinya tarada. Kemudian kita bawa atas wazan ifta'ala jadilah ittarada. Engkau kata pada ifta'ala bila engkau buat akannya ifta'ala dari tardi akan ittarada. Jadi ta-nya tasydid. Asluhu bermula asalnya ittarada itu ittarada kan ta. Karena wadan ifta'ala fa fi'ilnya dad berarti ta titik dua kita rubah jadi ta. Itta. Kemudian dadnya dirubah menjadi ta jadi ittarada. Kulibat ta'uhu ta'an. Pertama dirubahkan akan ta-nya ifta'ala menjadi ta. Udah. Ta ini dirubah jadi ta jadi itta. Wa udghimat dan diidghamkan akan ta dalam ta. Ini salah ini. Ini ittarada yang benar. Ini ittarada bukan dad. Ini kan ta ini. Engkau kata pada ifta'ala bila engkau buat akan ifta'ala minat tari ittarada. Bermula asalnya ittarada itu ittarada asalnya. Itu yang benar. Bukan pakai titik. Salah ketik. Kulibat dirobahkan akan ta-nya ittarada menjadi ta'an. Udah ketemu dua ta. Udghimat ta'u fit ta'i dimasukkan akan ta ke dalam ta wujuban nisbah wajib. Lijtima'il mislaini karena bertemu dua huruf yang sama. Wa taqulu fi ifta'ala dan engkau kata pada ifta'ala idza banaitahu bila engkau buat akannya ifta'ala minad dulmi dari dulmi yaitu ittalama. Asluhu ittalama bermula asalnya ittalama itu ittalama. Karena fa-nya ta maka ta-nya kita rubah jadi ta jadi ittalama. Kulibat ta'uhu ta'an dirubahkan akan ta-nya ifta'ala menjadi ta'an fasara ittalama maka jadi ianya ittalama itu menjadi ittalama. Udah selesai. Kemudian nanti ini boleh lagi karena hurufnya dekat-dekat boleh kita idghamkan lagi. Wa yajudu fihi iddalama dan boleh padanya ittalama oleh iddalama. Bagaimana cara jadi iddalama? Biqalbit ta'il muhmalati saniyan da'an. Dengan cara merubah ta yang tidak ada titik. Biqalbit ta'il muhmalah dengan merubah ta yang tidak ada titik. Ta. Hal keadaan ta yang kedua. Kenapa beliau menyebut yang kedua? Karena ada ta pertama, tapi pertama bertitik. Dengan merubah ta yang tidak ada titik, ta yang kedua ta da'an menjadi dha mu'jamatan yang bertitik. Wa idghamid dha'i fi dha dan dengan memasukkan dha ke dalam dha mu'jamata ini hal keadaan dha itu yang bertitik keduanya. Jadi ta ini kita rubah menjadi dha jadi iddalama atau dha kita rubah menjadi ta jadi ittalama boleh juga ini. Wattalama kita atas pada iddalama dan boleh padanya ittalama oleh ittalama. Bagaimana cara jadi ittalama? Biqalbid dha mu'jamah ta'an muhmalatan dengan cara merubah dha yang bertitik biqalbid dha'il mu'jamati dengan merubah dha yang bertitik ta'an muhmalatan menjadi ta yang tidak ada titik. Wa idghamit ta'i fi ta muhmalata ini dan dengan memasukkan ta ke dalam ta hal keadaan ta dan ta itu yang tidak ada titik keduanya. Jadilah ittalama. Ini insyaallah kalau kita hayati pelan-pelan, kita bayangin ini paham, insyaallah paham. Itu
perubahan di fi'il madhi. Yang pokok banget sebenarnya, bila fa ifta'ala saddat ta bertitik dua dirubah jadi ta. Itu yang masyhur. Tapi di luarnya kadang boleh juga. Boleh juga fa fi'ilnya dirubah disamakan dengan ta, atau ta disamakan dengan huruf fa fi'ilnya tadi. Nah, itu untuk selanjutnya. Itu tadi kisahnya di fi'il madhi. Bagaimana fi'il mudhari', isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya? Wa kadzalika mutasarrafatuhu. Dan demikian pula boleh dirubah itu segala tasrif-tasrifnya mazkur. Mutasarrafatu kulli wahidin min istalaha wat taraba wat tarada wat talama minal mudhari'i wa ismil fa'ili wa ismil maf'uli wal amri wan nahyi wa ghairiha. Demikian pula itu segala tasrif-tasrifnya mazkur. Segala tasrif-tasrif tiap yang satu dari istalaha, ittaraba, ittarada, ittalama. Segala tasrifnya bukan hanya fi'il madhi berlaku perubahan tadi. Jadi ta-nya dirubah jadi ta. Apa tasrif-tasrifnya? Minal mudhari', fi'il mudhari'nya, isim fa'ilnya, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim makan, isim alat, ghairiha. Fa inna fiha ma marra min qalbi ta'an. Maka bahwa sungguhnya fa inna fiha, maka bahwa sungguh padanya tiap-tiap semuanya. Tiap-tiap ilmu mudhari', fi'il madhi, fi'il amar itu ma marra, ma yang telah lalu ia min qalbi ta'an dari merubah ta menjadi ta, berlaku. Wa ghairihi, dan dari lainnya. Lainnya ha ini kembali ke lainnya membalik ta menjadi ta. Maka sungguhnya padanya semua fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, isim fa'il itu ma yang telah lalu ia dari membalikkan ta menjadi ta, wa ghairihi, dan lainnya membalik ta menjadi ta minal wujuhil madhkurah, dari cara-cara yang disebutkan di sana. Min ghairi taghyirin, dari tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, jadi kata beliau bukan hanya pada fi'il madhi, pada fi'il mudhari', isim fa'il semuanya boleh berlaku ma marra. Apa ma marra? Ta kita balik menjadi ta. Dan lainnya balik ta menjadi ta. Seperti ta nanti kita balik menjadi ta juga. Jadi ketemu dua ta. Atau ta kita rubah menjadi dhat. Jadi ketemu dua dhat. Nah, karena tadi di atas kan ada cara yang masyhur, ada yang tidak masyhur. Min qalbi ta'an ini masyhur. Ma marra dari merubah ta menjadi ta ini yang masyhur. Wa ghairihi, dan lainnya ma. Lainnya mah apa? Penjelasan tambahan dalam syarih tadi. Seperti misalkan, nah jadi dua ta ittalama. Itu namanya wa ghairihi. Minal wujuhil madhkurah, dari cara-cara yang disebutkan di sana, min ghairi taghyir, dari tidak ada perubahan sama sekali. Jadi apa yang boleh terjadi pada fi'il madhi berlaku hal yang sama pada fi'il mudhari', fi'il amar dan seterusnya. Nah, contohnya misalkan yastalihu. Istalaha yastalihu, sama. Asluhu yastalihu, bermula asalnya yastalihu itu yastalihu. Jadi ta-nya dirubah menjadi ta. Kulibat ta'uhu ta'an, dirubahkan akan ta-nya yastalihu menjadi ta'an. Fahuwa mustalihun, isim fa'il. Fahuwa mustalihun ismu fa'ilin. Fahuwa mustalihun. Jadi mustalihun isim fa'il. Sama juga. Jadi ta-nya asalnya mustalihun. Wazaka mustalahun ismul maf'uli. Mustalahun itu isim maf'ul. Istalih la tastalih, fi'il amar dan fi'il nahi. Wa kadzalika yattaribu, demikian pula yattaribu wa yattaridu fahuwa muttaribun wa muttaridun wa yattalimu fahuwa muttalimun. Wa ghairuha minal amsilah kama la yakhfi. Nah, itulah dia. Dan demikian pula berlaku seperti istalaha yastalihu, yaitu yattaribu, yattaribu, ittaraba, yattaribu, ittarada, yattaridu, fahuwa muttaribun, wadaka fahuwa muttaridun, yattalimu, fahuwa muttalimun, wa ghairuha, dan lain-lain. Jadi ghairu kita baca, kenapa? Kita atah kepada yattaribu. Sabik seperti demikian itu lafaz yattaribu. Jadi kadzalika khabar muqaddam, yattaribu mubtada muakhar, karena ini yang dimaksud lafaznya bukan fiilnya. Demikian pula berlaku seperti istalaha yastalihu, ittaraba, yattaribu, ittarada, yattaridu, fahuwa muttaribun, fahuwa muttaridun, yattalimu, fahuwa muttalimun, wa ghairuha, dan lainnya
Minal amsilah dari contoh-contoh kama la yakfi sebagaimana ma yang tidak sunyi ya. Jadi mudah. Nah, sampai di sini aja. Nanti kita lanjutkan. Ada satu lagi bila fa ifta'alanya dal. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.